Oke, kembali lagi kita melanjutkan perbincangan. Kang Ujang, kalau melihat ini kira-kira siapa lagi yang akan dirayu oleh Prabowo sampai dengan pagi ini. Subianto? Waduh, sampai dengan Tapi kan kalau ngelihat DNA-nya kan DNA oposisi kan PDIP sama PKS. Kan ada ukurannya ya, ukuran siapa yang belum ditemui, kan tinggal dihitung saja. Pertama ada PDIP, pasti prioritas, karena PDIP kan di awal-awal kencang akan menjadi oposisi. Bahkan saya dengar-dengar akan menjadi oposisi yang tanda petik oposisi konstruktif bahasanya. Kalau Bang Andreas mengatakan oposisi loyal katanya. Tapi apakah nanti menjadi oposisi atau tidak itu pilihan. Tetapi pasti akan didekati. Yang kedua tentu P3. Kalau P3 sudah saya analisa akan masuk ke pemerintahan. Karena posisinya yang sangat rawan ya dalam pileg kali ini. Kedua, sudah welcome kan, mengatakan kami menunggu Pak Prabowo. Yang ketiga, tentu PKB. PKB saya dari awal-awal. Tidak ada pernyataan tuh PKB tuh? Konsisten dengan Anies Baswedan? Di ujungnya saya meyakini PKB akan gabung dengan pemerintah. Apa yang membuat keyakinan Anda? Ya kalau konstruksi NU itu kalau kita lihat dari, saya 6 tahun pesantren ya di NU itu, biasanya dia lebih kepada pemikiran yang moderat dan cenderung kepada kekuasaan. Saya melihat begitu. Maka jalan yang paling bagus bagi PKB itu kan ngambil maslahat yang lebih besar biasanya. Maka maslahat itu ada di pemerintahan. Mungkin bisa mengabdi. Pengalaman PKB di luar pemerintahan ada? Belum ada. Oleh karena itu saya mengatakan DNA PKB ini adalah DNA pemerintahan. Nah yang ketiga PKS. PKS walaupun saya mengatakan Bang Iqbal ya, kemarin saya dibantah juga oleh PKS pernah di pemerintahan? Bang Pipin mengatakan, saya bilang ada juga lobby-lobby PKS kepada 02 waktu itu. Dan itu mohon maaf pengakuan dari petinggi-petinggi 02 juga. Tapi kalau dengar Mas Iqbal kayaknya nampaknya sekarang belum ada ya, ke situ ya. Bang Pipin juga mengatakan membantah. Mungkin Bang Iqbal juga membantah. Tetapi saya melihat kebutuhan untuk membangun bangsa. Saya sudah katakan, kita ini membutuhkan konstruksi koalisi pemerintahan yang kuat. Di saat yang sama membutuhkan oposisi yang kuat. Kan tinggal dikalkulasi saja. Nah kalau kita lihat misalkan konversi kursi, ya katakanlah ya, Kim itu belum mencapai 50%. Artinya kalau Pak Prabowo ingin kuat, baik di kabinet maupun di legislatif, maka menambah armada kekuatan baru. Ya tadi, mendekati partai-partai yang ingin gabung. Ataupun yang masih sulit, yang masih tarik ulur, termasuk PKS. Nah itulah kebutuhan dan sebuah probability dengan PKS bergabung itu kalau dari analisa Anda bagaimana? Kalau PKS kan Dewan Suro ya Bang, penentunya kan 2 kali periode mendukung Prabowo ya 2014 2019 kan. Nah ada poin yang penting bagi saya melihat begini, kebutuhan tadi Bang Habib saya sepakat ada konstituen, Bang Iqbal mengatakan ada ideologis yang dijaga, konstituen yang harus di-maintain kan. Nah inilah sebenarnya pikiran-pikiran yang tentu PKS harus jaga. Apakah nanti cocoknya masuk ke pemerintahan atau kan di oposisi? Kalau saya melihat begini, kalau PDIP mengambil jarak dengan kekuasaan atau katakanlah firm dengan oposisi, maka sebenarnya PKS cocok di oposisi. Karena ada temannya. Karena kemarin saya mengatakan Bang, diskusi dengan teman-teman akademisi, kalau katakanlah PDIP tidak ada temannya, itu juga menjadi persoalan. Jadi harus ada teman juga dalam konteks beroposisi. Dan tadi membangun pemerintahan emang sama mulianya, baik di pemerintahan maupun di oposisi. Kang Ujang, tapi apa tawarannya mungkin bisa cukup menarik untuk PKS dan juga PDIP masuk ke dalam? Ya kan politik sangat jelas. Ketika misalkan di tengah jalan PAN masuk ke pemerintahan Pak Jokowi kursi menteri, AHY detik-detik terakhir masuk ke pemerintahan kursi menteri, pasti. Gerindra juga kan gabung. Ya, jadi dalam konteks itu saya melihat bahwa politik itu who, what, when, and how. Siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Itu Laswell mengatakan itu. Nah, konteks itu saya mengatakan jabatan yang paling tinggi setelah presiden ya menteri. Nah dalam konteks biasanya power sharingnya di kekuasaan adalah menteri yang dia cuma persoalannya berapa jumlah menterinya. Berapanya itu ya. Portofolio menterinya apa saja ya kita tidak tahu. Nah sejatinya politik adalah bagaimana merebut kekuasaan secara konstitusional dengan cara yang baik dan tadi pilihannya adalah pada partai politik itu sendiri. Oke, saya kembali ke Bang Andreas lagi deh. Bang Andreas, kalau sekiranya hanya kursi menteri saja, mungkin kayaknya terlalu apa ya? Murah. Untuk partai yang sudah beberapa kali begitu ya. Ya kan sekarang ya PDI Perjuangan itu kan pemenang di dalam pemilu legislatif ya, paling tidak di dalam proses sampai dengan hari ini. Sehingga di DPR ya pimpinan DPR, ketua DPR kan ada di PDI Perjuangan kan. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Kang Ujang, kalau saya melihat bahwa persoalan terutama partai-partai ideologis itu berangkat dari platform.
platform politik yang akan dibangun bersama. Nah, di situ para politisi akan bicara tentang platform politik gitu. Kalau platform politiknya itu masuk sama-sama bisa kita kerjakan, ya bisa ada di dalam kerjasama politik untuk membangun suatu pemerintahan. Nah, kalau ada perbedaan platform, ya di situ akan menjadikan bahwa ada yang ada di dalam dan ada yang ada di luar pemerintahan, dan itu sangat hal yang biasa sekali gitu. Soal jumlah itu tergantung daripada bagaimana mereka melihat platform-platform politik yang ditawarkan di dalam proses pembicaraan politik di antara para elit politik itu gitu. Bahwa kemudian kursi menteri itu atau jabatan-jabatan yang ada di kabinet atau ya lembaga-lembaga negara itu mengikuti pembicaraan yang berkaitan dengan platform politik yang ingin dibangun. Misalnya hal yang sangat diutamakan adalah ya soal ekonomi, kemudian tantangan yang berkaitan dengan keamanan, isu apa yang berkembang secara nasional maupun internasional yang dihadapi oleh negara tersebut gitu. Nah, pembicaraan politik yang rasional itu berangkat dari situ gitu. Kalau kita bicara secara politis gitu. Karena disitulah ya hakikat daripada politik di dalam membangun pemerintahan. Dan saya kira di situ ya dengan siapapun orang harus bicara. Politisi itu tugasnya adalah bicara gitu. Bicara dalam arti berbicara untuk bagaimana kepentingan bangsa dan negara ini ke depan. Nah, kalau ada pertemuan di situ ya kita bisa bicara untuk membangun kerjasama itu. Jadi proses itulah yang seharusnya dan di PDI Perjuangan pasti akan melalui proses-proses seperti itu. Oke, baik. Kode ekonomi dan keamanan. Bang Habib. Jadi kursi ekonomi dan keamanan apa yang akan diberikan ke PDI Perjuangan? Usai jeda pada berikut ya. Kami akan kembali. Ngasih kode.